segala sesuatu yang dia lakuin itu sudah seolah-olah gue kan nggak punya kuasa atas diri gue sendiri. Makanya adakan di dalam keluarga minimal seminggu sekali itu family clinic. Itu kayak orang Kayak orang menjalani pekerjaan, Kayak datang robot jam gitu 9 ya, nyeklok, masih diteklok kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sahabat teman sinergi semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya hari ini kita berada di ruangan yang luar biasa, menyenangkan sekali hari ini di Jumat pagi yang penuh dengan keberkahan. Nah, hari ini kita sudah menghadirkan dua orang narasumber yang gak asing lagi. Ada Bunda Erlik sebagai seorang progressive parenting trainer and coach, dan juga Pak Abi Praya di Human Capital and Leadership Partner. Nah, hari ini kita mau ngobrol apa nih sebenarnya nih Pak Abi dan Bunda Erlik. Dan tentunya untuk sahabat atau untuk teman sinergi semuanya yang ada di seluruh Indonesia dan yang sudah stay tune di YouTube channelnya Sinergi Bertumbuh, hari ini kita akan bahas seputar tentang self leadership atau self human human growth ya. Human growth atau apa nih Pak Abi? Aku agak kebalik-balik nih Pak Abi. Kan self development And parenting. Oke, iya. Self development and parenting. Oke, nah kenapa? Karena ternyata bukan cuma pembahasan itu sebenarnya nggak cukup ya, cuma kita bahas di bangku kuliah, mungkin pada saat kita kuliah atau pada saat kita sekolah. Kenapa? Karena yang namanya self development dan parenting itu adalah pembelajaran seumur hidup ternyata. Artinya sampai kapanpun kita perlu belajar. Makanya yang kita hadirkan hari ini narasumber-narasumber yang tentunya sudah berpengalaman, di mana Sinergi Bertumbuh adalah ruang atau media kolaborasi, media edukasi khusus untuk membahas tentang seputar parenting, pertumbuhan diri dan pertumbuhan keluarga. Kenapa? Karena masalah parenting, masalah pertumbuhan diri itu adalah masalah yang tidak pernah habis, gitu, bukan gitu Bunda? Iya, dan juga Pak sekali. Abi. Nah, hari ini tentunya kita akan mulai dari satu isu ya, isu-isu atau mungkin bahasanya mungkin ayah bunda semuanya atau adik-adik atau kakak-kakak generasi ganti semuanya ini pasti dong ngalamin yang namanya, pernah gak sih ngerasa kosong gitu? Maksudnya kosong tuh dalam arti aku tuh aku bisa sih mencapai ini, aku udah mencapai karir di step yang udah aku harapkan, udah aku impikan nih misalnya, tapi kok tiba-tiba kayak ngerasa kosong gitu, kayak ngerasa kalau diibaratkan tuh mungkin bisa dibilang kenapa ya, aku tuh kata orang-orang sih ya aku sukses gitu, tapi aku ngerasanya aku biasa aja sih gitu. Maksudnya kenapa banyak orang tuh rasa sukses tapi hidupnya tuh kosong gitu, ngerasa kosong atau ngerasa mungkin gak ada makna. Nah, lagi-lagi konteks sukses itu bukan bicara sukses yang sifatnya mungkin hanya materi saja gitu ya Bunda atau Pak Abi. Jadi konteks sukses itu sukses yang seperti apa? Apakah sukses yang bermanfaat untuk orang banyak, ataukah sukses secara finansial, sukses secara kebermanfaatannya dia hidup di dunia, kan beda-beda ya Pak Abi. Nah, mungkin di sini aku akan angkat dulu dari satu pertanyaan nih. Pertanyaan yang sebenarnya mewakili juga nih dari generasi-generasi sekarang nih, generasi Gen Z ya. Salah satunya mungkin Gen Z. Sebenarnya hari ini kita akan bahas lintas generasi sih Pak Abi dan Bunda Erlik. Jadi bukan cuma di Gen Z aja, tapi ternyata semua permasalahan self development tuh ada di setiap generasi, benar nggak Pak Abi? Betul. Benar nggak sih? Aku nggak tahu sih. Aku pikir masalah self leadership, pengembangan diri itu hanya ada di generasi Gen Z aja atau mungkin Gen Alpha misalkan, karena mereka baru memulai nih, baru menemukan jati diri, mungkin baru mulai berkarir. Ke milenial seperti itu. Kalau mungkin di generasi di atasnya apakah juga masih ngalamin gitu nggak sih Bunda Erik atau Pak Abi? Iya. Permasalahan di self development? Oh, masih ada juga ya? Bener banget di setiap generasi ada ya? Jadi manusia itu tumbuh dan berkembang di setiap langkah dan perjalanan pertumbuhan dan perkembangannya sampai dia dipanggil Allah atau mati, itu selama itu akan terus berkembang dan harus kita tahu bagaimana memanfaatkan perkembangan itu sendiri. Makanya kalau tadi Mbak Nadia bilang kok udah ada pencapaian ini sukses itu, tapi kok tiba-tiba terasa hampa ya. Nah itu berarti ada satu tahapan perkembangan yang harus diisi. Cuman dia enggak tahu di mana ini aku harus bagaimana. Nah mungkin nanti ngobrol sama Sabi nih. Iya. Silakan. Karena emang bener Bun. Jadi ini buat teman-teman yang ini ya, yang lagi di SMP, SMA gitu ya, yang
ngejar prestasinya, ikut organisasi, ikut ekskul dan sebagainya gitu kan. Sampai pada akhirnya dia sampai bisa jadi coach bagi adik-adik kelasnya atau mungkin jadi contoh lah pengurus, mungkin leadership gitu ya, ya, leader pengurus by OSIS tadi. dah gitu Oke, ya. ha. Atau dia misalnya dia pemain basket, dia udah jadi andalan juga gitu kan. Dia juga udah ya ibaratnya jadi bintangnya lah gitu ya, atau jadi berperan lah gitu ya. Sama juga gitu ya. Tapi terus nih anak-anak ini ngerasa gue ngapain sih ngejer gitu loh. Nah sama juga buat teman-teman yang udah mulai kuliah dan sebagainya gitu, yang ngejar IPK gitu ya, terus ikut asistensi, ikut magang, ikut proyek, nggak dibayar apa segala macam, kejar pengalaman, terus akhirnya bisa dapat, sampai akhirnya mungkin sampai ikut sertifikasi BNSP dan sebagainya gitu ya, untuk meningkatkan kompetensi diri. Kompetensi, ya. Ya nggak buat. Jadi mungkin portofolionya udah banyak gitu ya. Jadi Portofolionya ketika udah banyak, CV apa dibikin segala wah macam keren nih, gitu ya. umur segini tapi CV-nya, wih gitu kan, portofolio udah banyak. Sebetulnya jangan salah juga ya. Ketika seseorang mengalami suatu rasa stuck di dalam hidupnya, merasa bosan, merasa kok begini, kok merasa gue nggak bahagia, itu adalah suatu titik di mana itu momen penting dia untuk meningkatkan kapasitas diri yang berikutnya. Berarti dia udah cukup enough di situ. Cukup berprestasi, cukup memberikan kebermanfaat, udah jadi ketua OSIS dan lain-lain untuk lingkungannya. Nah pada saat itu dia harus menyadari diri, wah berarti aku harus meningkatkan kompetensi apa lagi nih tuh. Itu dia masalahnya. Itu mencari. Jadi gini, Oke. saya tuh nemuin gitu ya. Ini percaya apa enggak gitu ya. Ada yang usia 13 tahun, ada yang usia 27 tahun, ada yang usia 40 tahun, ada yang usianya 60 tahun gitu ya. Itu tuh datang ke saya gitu ya dalam rentang sekitar 10 tahun inilah ya, sebagai psikolog gitu ya. Itu datang saya tuh pertanyaannya satu, Mas, saya tuh udah ngerasa hidup saya tuh kosong. Padahal saya udah ngelakuin berbagai hal, tapi saya tuh kayaknya kosong. Usianya masih remaja ya, 13 tahun ya. 13 tahun. Gitu loh. Itu hidupnya udah ngerasa kosong. Oke. Sama kosongnya dengan usia yang 60 tahun. Gitu ya. Saya nggak tahu Bunda, ini apa yang terjadi sama hidup kita sekarang ini gitu ya. Ini yang sering kita sebut dengan krisis eksistensi gitu ya. Hidupnya dia itu sudah mencapai sukses tertentu gitu ya. Tapi ngerasanya kosong. Nah itu, ini Hampa mungkin ya, nanti mungkin. terkait dengan memaknai hidup ya Mas ya. Betul. Karena mungkin zaman Betul. saya generasi boomer, Mas Abi mungkin di bawah saya. Itu tuh ada satu tahapan karena adanya suatu perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan kemajuan yang mengglobal. Nah itu dibutuhkan satu kesiapan juga dari rumah terutama. Karena anak yang dari rumah tidak kuat, tidak tangguh, tidak dibekali bagaimana dia menghadapi semua perubahan di luar dirinya, dia akan mengalami seperti tsunami, tiba-tiba dahsyat menghantam jiwa dan raganya, dan dia merasa seperti itu, mesti kayak aku harus gimana ya, aku nggak bisa bersikap, aku belum bisa memutuskan satu keputusan besar yang itu menyangkut diriku untuk bertanggungjawaban ke masa depanku, tapi aku harus gitu loh menyikapi semua yang ada di luar saya. Nah makanya itu ini yang harus kita gali lagi. Yang pertama sekali adalah penyebabnya ya, kenapa sih bisa terjadi gap. Jadi orang tua juga harus mengerti apakah anakku nyaman di eranya ya. Misalnya anaknya apakah Gen Z atau Gen Alpha dan seterusnya, itu dia harus juga belajar. Oh anakku kalau gen ini ternyata cara menyikapi lingkungan begini, dia bisa stres. Lalu apa ya saya sebagai orang tua bisa membersamai. Ini dia nih Mbak Nadia, Mbak Bunda Elik ya. Jadi kalau selama, jadi ada benang merahnya nih ya di antara sekian banyak usia gitu ya. Ini emang ada benang merahnya, dan itu terkait dengan tsunami informasi. Nih Tsunami informasi, wah baru dari istilah tsunami informasi. Lah iya tadi tsunami, tsunami informasi. Jadi kita tuh hidup di lewat sini kan, ya. Kita dengerin musik, kita dengerin curhatnya temen di sini, kita dapat informasi di sini, semuanya hidup di sini, gitu kan. Nah, sekarang, bukan enggak? Bahkan curhat di situ juga ya. Nah, hidup kita di sini, semua di sini. Akhirnya akses informasi. Nah, kebayang nggak
kita tuh hidup kayak penuh dengan reseptif, nggak ada waktu untuk memproses gitu loh. Oke. Akhirnya apa? Kita jadi kayak Bingung, menghadapi tsunami yang ini, terus akhirnya apa? Kita jadi banyak sekali ada tuntutan dan sebagainya yang kayaknya tuh jadi hidup itu penuh dengan ekspektasi. Nah, ini yang pertama nih masalahnya yang pertama. Oke. Nah, Jadi kita tuh hidup itu, dan ini mau usianya berapapun gitu ya, karena ada tsunami informasi, karena kita cepat untuk mendapatkan informasi, kita itu hidup itu jadi kayak penuh dengan tuntutan, ya. Apalagi kita sosial medianya aktif, ya. Hidup itu yang kita jalani itu jadi kayak penuh dengan tuntutan dari lingkungan, ekspektasi dari orang lain. Apakah kita menjalani hidup kita dengan kesadaran dari semua kasus yang dipegang ini, gitu ya? Nggak ada. Nggak ada dari kesadaran diri. Semuanya karena tuntutan. Kebayang nggak Bun? Kayak misalnya gini, ini kayak tadi kita sempat ngobrol ya, Mbak Nadia ya. Ada yang anak ini, ada anak gitu ya, kuliah nih, anak kuliahan gitu ya. Udah udah wisuda gitu ya, udah pegang toga apa segala macam. Yang seneng bapak ibunya atau dianya? Bapak ibunya pastinya. Nah, wah saya jadi bangga. Aduh, saya senang sekali. Coba tanya sama anaknya. Apa iya dia senang dengan ini? Benar. Dia malah ngerasa, gue mau ngapain lagi ya? Nah mungkin kosong. Iya. Sampai rumah ijazahnya kasih orang tua, nih mah pak udah selesai. Terus dia kabur mencari hobinya. Nah, benar. Sedih banget. Sebenarnya aku termasuk yang ngalamin itu waktu masa kecil. Jadi bapak gitu ya? aku pengen banget Gimana? tuh jadi atlet karena bapakku kan guru olahraga. Jadi dari kecil aku tuh SD udah disuruh latihan. Jadi jam 5 ini beneran sih, Flavi, makanya aku mau nanya nih sekalian ya. Bener gak sih gitu? Terkadang kita tuh dari kecil udah didikte untuk kamu nanti jadi ini, kamu nanti jadi ini gitu. Jadi dari pulang sekolah latihan renang, terus habis itu masuk sekolah jam 7 kan, terus habis itu besoknya kayak gitu. Tapi aku ada fase di mana kayaknya dunia aku bukan jadi seorang maunya jadi olahragawan gitu, maksudnya sampai akhirnya aku pernah tuh di SMP aku dikasih tuh daftar, kamu masuk ya ke sekolah ini nanti SMA Ragunan, biayanya gratis, kamu nanti jadi atlet basket gitu kan, dari renang ke basket, tapi kok ngerasanya nggak cocok gitu. Jadi makanya sempet kontra, terus akhirnya ya udah. kamu kayaknya olahraganya congklak deh. Congklak. Gini hari ngomong congklak. Oh iya, nggak ada yang tahu nih kayaknya ini congklak nih ya. Pemirsa tahu congklak nggak? Tahu congklak nggak? Nggak ada yang tahu nih kayaknya ini congklak nih. Zamannya boomer sih gue banget. Congklak ya. Nggak ada yang Sekarang tahu bukan main congklak di congklak, sini ya. sekarang mainnya Roblox tuh. Oh iya. Nah, sekarang gimana rasanya waktu itu? Waktu itu sempet kontra sih, maksudnya jadi ya akhirnya ya udah sih bapak akhirnya nerima kalau aku memang bukan di situ bidangnya gitu. Kamu ngerasa nggak dengan kamu udah Sempet berusaha aku nangis nih? loh, jadi pas latihan tuh latihan renang pas pagi tuh aku di kolam renang aku nangis, aku nya nggak cocok, aku nggak suka gitu. Tapi aku nggak bisa ngomong waktu itu, cuman karena aku dipaksa untuk latihan terus gitu, latihan berenang pokoknya ya sempet sih ada juara gitu sekali, tapi aku ngerasa nggak happy aja, kayaknya aku bukan ini gitu. Ini pertanyaan buat bukan Nadia. gitu. Waktu kamu juara. Kok aku jadi yang curhat ya? Loh iya nggak apa-apa, sekalian kan? Sekalian. Ini kamu gini nggak? Ini kamu udah Maksudnya hidup renang dengan ya? ekspektasi orang tua kan pasti Memenuhi gitu. ekspektasi orang tua kan? Iya Nih. betul. Ini kamu udah latihan keras, terus kamu di jalur renang-renang ini, kamu mengayuhkan tanganmu dengan kuat, gitu ya. Terus begitu kamu tanding, prit, yes, gitu kan, bolak-balik. Udah. Dan kamu menang. Ketika di podium, apa yang kamu rasain? Aku seneng sih, tapi habis itu, tapi kayak yang paling happy bapak aku sih, kan dia tahu gitu aku dapat medali gitu kan, terus aku inget banget bapak seneng gitu, tapi ya cuman aku biasa Nadia, aja gitu saat itu. Pertanyaannya, Rasanya biasa saya nggak aja. nanya perasaan bapakmu, kamu gimana? Aku biasa aja saat itu. Biasa aja. Padahal kamu udah capek, Iya capek. kamu udah bener-bener emang latihan, udah. Tapi kamu ngerasa nggak biasa aja? Kamu ngerasa nggak apa yang udah kamu usahain dengan apa yang kamu dapat sebagai juara kayak nggak ada makna nggak? Iya benar. Das, Nah itu semua kayaknya dialami juga kali ya. Mungkin untuk anak-anak yang lain juga saat hidup Itu yang dengan kamu ekspektasi rasakan, orang itu tua. namanya krisis eksistensi. Kalau kata Bunda, tahap perkembanganmu tuh harus ada yang diperbaiki. Benar. Gitu ya. Ya, jadi sebetulnya gini Mbak Nadia,
eksistensi itu orang gimana? tua itu mendidik anak, melatih anak itu ada kewajiban gitu ya, untuk mengetahui apakah dia punya talent atau dia punya potensi di bidang tersebut, itu butuh waktu. Jadi di 10 tahun pertama anak itu boleh dicoba apa aja, mau olahraga, mau melukis, mau menyanyi, mau semuanya. Nanti orang tua sampai memperhatikan yang paling dia senangi apa. Berarti kan orang tua harus punya ilmu ya. Nah, ini loh makanya yang disebut progressive parenting itu nggak berhenti di situ. Nah, ketika dia sudah tahu, oh anakku bakatnya ini, 10 tahun berikutnya nih, 10 sampai 20 itu adalah penggemblengan. Baru anak benar-benar merasa nyaman. Ketika digembleng kadang-kadang dia ya up and down, kadang bete, kadang males, kadang namanya setiap hari ya. Tapi karena sudah menemukan si talent itu harus dimotivasi, disupport dan terus-menerus sampai dia menjadi juara, sehingga anak itu umur 20 ke atas itu sudah berprestasi dengan eksistensi dirinya yang itu adalah gue banget. Pertanyaannya nih Pak Bina, gimana dengan kondisi yang anaknya memang sudah terlanjur masuk di jenjang, misal saat ini dia udah bekerja, terus udah mungkin bahasanya mungkin udah berumah tangga juga ya, tapi dia baru sadar gitu bahwa selama ini tuh akhirnya mungkin fase kehidupan yang menumpuk seperti itu, akhirnya kan dia nggak punya kebermaknaan hidup. Dampaknya mungkin tadi bisa kehilangan gairah mungkin dalam bekerja, atau mungkin dia nggak semangat, nggak fokus. Terus juga bisa jadi mungkin jadinya efeknya ke psikis gitu, ataupun ke fisik gitu kan. Betul. Sakit atau jadinya nggak ada semangat hidup mungkin ya. Bukan nggak ada semangat hidup, tapi lebih kayak ke ngejalanin sih aktivitas sehari-hari, tapi kayak ngerasanya ya udah gue sekedar aktivitas. Kalau kerja ya gue sekedar ya udah gue kerja, saya mungkin beraktivitas sesuai dengan bidangnya masing-masing, tapi di satu sisi dia bingung mungkin ya, bahasa sempat ngalamin kondisi atau confused gitu mungkin yang tadi kosong tadi. Nah ini yang sebenarnya terkait dengan masalah yang kedua gitu ya. Artinya gini, ada anak dipaksa nggak mau renang, harus ikut latihan seperti kamu gitu ya, dari jam 5 pagi, kemudian sekolah, kemudian sampai terus harus bolos sekolah pun itu juga karena kamu juga melakukan sesuatu yang nggak kamu juga bisa enjoy kan, walaupun akhirnya menang juga gitu kan, sama juga gitu ya. Misalnya kita udah kuliah gitu ya, masuk ke dalam jurusan yang katanya orang tua itu udah jurusan yang nantinya banyak duitnya gitu ya, atau yang paling celaka ini Bun ya, tadi contoh yang ketiga tuh, gawat juga tuh, udah telanjur berumah tangga, salah pasangan, gitu. Terus gimana udah telanjur? Ini masalah yang kedua, karena kita tidak menikmati prosesnya, kita jadi nggak bisa bersyukur. Krisis eksistensi muncul karena kita nggak punya gratitude atas pada proses yang kita punya. Itu yang kita sebut dengan proses gratitude, gitu ya. Jadi krisis eksistensi, kenapa kita udah capek, udah jadi jam 5 pagi, gitu, udah jadi sarjana, udah jadi dokter pula, terus semuanya menjadi penyiar, gitu kan. Kalau ini, iya kan, ada kan, iya kan, banyak itu. Ada juga calon atlet jadi psikolog, siapa coba? Kamu kenal orangnya? Siapa itu ya tadi ya? Nah itu yang kita sebut dengan proses gratitude. Kenapa orang nggak bisa ngerasa kosong ya, karena memang di dalam prosesnya dia nggak menikmati gitu. Kerasa ya Bun ya, kayaknya Bunda yang lebih banyak pengalaman nih kalau misalnya di keluarga ya. Kalau misalnya di aku sebagai pekerja ya Bun ya, itu kalau di pekerja ya itu kerasanya gini loh. Dia udah mendalami sebuah karir dan karir itu ternyata memang bukan passionnya dia. Makanya banyak yang tiba-tiba resign gitu. Gini deh, contohnya aja deh ya. Kalau misalnya kita ngelihat di kontes bakat gitu ya, entah American Got Talent, British Got Talent, Indonesian Got Talent gitu ya, Indonesian Idol, rata-rata mereka itu apakah emang passionnya di situ, di pekerjaan yang enggak. Indonesian Idol itu adalah orang yang semuanya mimpinya jadi penyanyi dan terkenal. Bener gak? Ada yang jadi bartender, ada yang jadi pelayan, ada yang jadi pokoknya bertahan hidup pontang-panting gimana caranya supaya dia pengen jadi penyanyi. Bahkan almarhum Vidi Aldiano ya, dia paling marah dibilang apa? Pelawak dan podcaster. Makanya dia ledekannya Om Deddy gitu ya, itu adalah part-time singer. Itu sampai marah itu. Aduh, saya kangen banget sama Vindi. Aduh, seneng
sedih deh ya, Bun ya. Aduh, itu kalem, baik. Aduh, itu Bisa orang jadi model, itu ya. orang baik yang mengalami krisis eksistensi yang luar biasa. Padahal dia jadi pelawak sama podcast itu keren loh. Aku tuh ngikutin gitu ya. Tapi kerasa banget gitu ya, istilah-istilahnya dia tuh waktu diledekin sebagai part-time singer itu marah gitu loh. Dia kelihatan kesel banget. Cuma karena orangnya memang ya baik ya, orangnya sangat friendly dan sebagainya. Sehingga akhirnya dia menemukan, iya ya, gue sebenarnya bisa kok jadi pelawak, gue bisa kok jadi podcast. Sehingga menemukan kembali ketika dia menikmati prosesnya, walaupun diledekin sama Om Deddy dengan sangat cara yang parah banget gitu ya, itu nyemangatin hidupnya. Dan itu dia selalu bilang kan, gak apa-apa kok, gue emang lagi mantep nih. Kalau mantep tuh tahu tuh, dia habis kemo atau pasti itu. Gue badan lagi mantep nih gitu ya. Dia dateng, syuting, sakit, itu dijalanin. Kelihatan kan bahwa dia tuh bisa menikmati prosesnya, ya kan Bun? Tuh. Sekarang mungkin pertanyaan nih untuk Bunda Elik ya, Mas Abi juga. Kan kalau kita udah terlanjur nih ada di kondisi yang memang tadi kan Pak Abi sempat bilang udah kalau udah Yang berumah tangga, cerain aja suaminya. Mau jalan gitu ya, Bun? Teman sinergi jangan jalan instan. jangan diambil langsung ya saran Pak Abi karena ini harus melalui proses tentunya Ya kan tanya dulu sama Bunda. Ini makanya tanya dulu sama Bunda. Itu gimana tuh Bun? Masa ya dicerai jangan lah ya. Gimana terus ini juga kan sebenarnya kalau misalnya kita nggak terhubung sama diri kita sendiri gitu, meskipun udah punya pasangan nih, contoh misalkan nggak punya koneksi ke diri sendiri, itu ngaruh kan pasti, maksudnya berpengaruh dengan nanti cara kita mendidik anak lagi, balik lagi ya. Jadi generasi mungkin bahasanya kalau Bunda Elik di bukunya In Life Journey itu kan, jadi luka batinnya nggak sembuh ya. Jadi di generasi berikutnya masih terus jadi nggak terputus gitu. Itu berpengaruh ya pasti. Iya, sangat berpengaruh. Jadi yang saya bilang tadi, perkembangan setiap orang itu dari tahapan-tahapannya harus sesuai dan harus terpenuhi gitu ya, supaya dia maksimal dan dia bisa menikmati dirinya itu seperti apa. Terutama sekali di buku saya Inner Journey with Allah itu, dia bisa pertama mengenali dirinya sendiri dulu. Kalau dia nggak kenal dirinya sendiri, dia nggak tahu harus memperlakukan diri seperti apa, akhirnya ikut-ikutan. Nah, ketika itu sudah terjadi, nggak pernah kenal diri sendiri, dia berkeluarga pula, dia nggak tahu bagaimana mengenali pasangannya, punya anak, dia juga nggak bisa mendidik bagaimana caranya dia mendekatkan dirinya dengan anaknya, orang dia aja nggak tahu siapa saya gitu. Nah, sebetulnya rentetannya panjang ya, Mas Api tadi cerita yang di kantor tadi, dia merasa nggak sesuai dengan pekerjaannya. Kalau challenge-nya gimana kalau di kantor, kalau ada orang yang dia sebenarnya nggak terkoneksi sama dirinya sendiri, pasti ngaruh dong ke pekerjaan, ke atasan, ke sesama rekan kerja, job ini desk, terkait sama penjelasannya Bunda gitu ya. Okay. Kenapa orang itu mengalami krisis eksistensi? Itu ada masalah yang penyebabnya itu ada yang ketiga nih. Gitu ya. Jadi selain self conscious dan proses gratitude, yang ketiga itu adalah orang itu nggak punya koneksi kepada dirinya sendiri. Karena kenapa? Karena dia seolah-olah ketika dia menjalani hidup hanya berdasarkan ekspektasi, dia tidak menikmati proses. Akhirnya segala sesuatunya tuh terasa segala sesuatunya otomatis yang cuma dijalanin aja. Sehingga dia melupakan bahwa yang menjalani segala sesuatunya itu adalah siapa? Dirinya sendiri. Dia jadi kayak penonton, menonton dirinya sendiri menjalani hidup yang rutin. Itu kayak orang orang menjalani pekerjaan, datang jam 9 ya, nyeklok, masih ada ceklokan. Ketahuan dari generasi mana? Nggak. Face recognition atau ini ya, fingerprint gitu ya, atau face recognition. Nah, datang udah. Pulang jam 5 ya, macet-macetan gitu ya. Terus tanggal 25 sampai 30 dapat gaji, dapat honor gitu ya. Selesai. Boleh dibilang itu kayak boneka dong ya. Robot banget, kayak wayang. Jadi dia ada yang memainkan, ada yang memerankan. Kamu perannya sebagai ini, si dalangnya lah yang memainkan ini. Nah, kitanya nggak menikmati sebagai pemain. Segala sesuatu yang dia lakuin itu jadi seolah-olah gue kan nggak punya kuasa atas diri gue sendiri. Gitu. Dia nggak punya self control terhadap diri sendiri. Jadi remote controlnya dia dipegang orang lain. Seolah-olah gitu Bun. Padahal apakah iya? Enggak.
itu karena dia terdiskoneksi dengan dirinya sendiri. Jadi dia kurang self connected. Gitu. Nah, berarti solusinya gimana nih, kan kalau udah ada di kondisi yang kayak gitu nih, dia misalkan aku udah punya sih kesadaran diri itu bahwa aku kayaknya kurang koneksi sama diri aku sendiri gitu. Nah, solusinya atau bahasanya mungkin khususnya mungkin Bunda Erlik dan juga Pak Abi nih sebagai seorang praktisional dan profesional di bidangnya masing-masing ya, di HR, Pak Abi, terus Bunda Erlik di bagian di trainer and progressive Kalau parenting. saya sebetulnya gampang, Mbak. Pertama sekali kan dia harus mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri berarti dia sudah harus memiliki konsep-konsep hidup untuk dirinya sendiri. Karena kita nggak pernah punya konsep-konsep. Saya sebagai orang yang beragama, agama saya memiliki konsep seperti ini, maka saya menjalankan. Konsep hidup saya di usia segini adalah begini. Ketika rumah tangga, apa konsep saya? Jadi sebetulnya kita itu harus sudah memiliki kayak repelita gitu loh, rencana pembangunan setiap 5 tahun, 30 tahun. Dan itu harus sudah bisa dibuat kayak film kehidupan dia, sehingga dia pada saat menjalani nggak berbelok karena punya rel sendiri dalam hidup di diri sendiri. Gitu. Tahu nggak Nadia? Ini jurus pamungkas pertama untuk mengatasi krisis eksistensi. Pause and reflect. Pause and reflect. Pause and reflect. Teman sekalian lagi, pause and reflect, jangan lupa ya. Itu dia. Jadi gini, nih ibaratnya gini ya. Kalau kita nih, kalau di dunia, saya kan banyak kan di dunia industri ya, Bunda. Jadi gini, ini kalau misalnya kita lagi ngejalanin continuous improvement nih ya, ngejalanin continuous improvement. Jadi buat teman-teman sinergi yang udah kerja ya, pasti udah tahu ya, terutama yang kerja di pabrik ya. Kalau continuous improvement, kita tuh kalau lagi kerja ya, kalau kita lagi mau memperbaiki sesuatu, berhenti dulu kerjanya, dievaluasi. Kalau pinjam dari istilahnya Bunda Erlik, kita tuh harus tahu dulu konsepnya ini mau ngapain. Perjalanan kita tuh mau ngapain, ya berhenti dulu. Jangan lu kerjain terus. Lu main babat terus, lu nggak tahu masalahnya apa gimana. Evaluasi, masalahnya ada di mana, konsep apa yang mau dipakai, solusi ini masalahnya ada di mana. Jangan main langsung problem solving. Kalau nggak tahu masalahnya, apa yang mau mau apa yang mau di solve. Jadi harus ada jeda ya Mas ya. Jeda dulu. Untuk kita itu masuk ke dalam diri sendiri. Ada apa sih sebetulnya gini. Nah, supaya kita sendiri ketika ada jeda itu ada evaluasi, ada percepatan, ada otak itu jadi kayak istirahat sebentar untuk menemukan sesuatu yang lebih bersinar. Iya. Dan itu kalau misalnya kita menghadapi masalah yang di rumah gimana tuh Bun? Enaknya tuh? Iya, kalau di rumah sama sebetulnya Mas. Jadi kita sudah punya komunikasi di rumah itu sudah nyambung, sehingga kalau ada sesuatu yang ngehang di rumah, kita sudah punya satu kesepakatan, kita harus punya jeda. Jeda untuk diri sendiri maupun jeda untuk anak, untuk suami, untuk istri. Nah, ini ketika jeda itu kita bisa komunikasinya apa yang mau diomongin. Makanya adakan di dalam keluarga minimal seminggu sekali itu family clinic. Nah itu adalah salah satu jeda. Buka klinik gitu Bun. Nah itu supaya kita semua tersembuhkan gitu loh. Tapi di situ kita semua menjadi penolong. Tapi Bun bener ya Bun. Kalau misalnya ya kalau anak-anakku ya, papa mau buka klinik ya. Oh kabur semua. Aku mau pergi dulu. Satu-satu. Berarti metode ngomongnya. Berarti cara ngomongnya mungkin ya. Iya, cara penyampaian. Cara penyampaian Bun kalau di rumah Bun. Kalau di kantor mah gampang. Tar dulu nih, berhenti dulu, stop. Kita kumpul dulu, kita morning briefing dulu nih, gitu ya. Nah, kalau misalnya di keluarga ya Bun ya, Papa mau family clinic. Oke Papa, bye-bye. Itu gimana tuh Bun? Apalagi gen-gennya jauh berbeda. Kalau udah di malas kan ada aja komando gitu. Kalau di rumah kan nggak mungkin. Anak-anak kita mau family clinic. Nah itu gimana tuh Bun? Sebetulnya sama dengan yang apa yang dikerjakan Mas Abi di kantor. Di kantor ada rencana-rencana, di rumah juga harus ada. Bagaimana orang tua mempunyai rencana pengasuhan itu apa? Setahun pertama usia anak, 5 tahun pertama dan seterusnya, sehingga ketika sudah di briefing, jadi anak-anak udah kita kalau ini gimana, kalau supaya ada masalah-masalah ini bisa kita terhubung, papa mama bisa membantu, kalau papa mama punya masalah kamu tahu dan kamu mungkin bisa memberi masukan gitu, disepakati.
kuncinya ada kesepakatan. Oke, Nah, ketika ada udah kesepakatan ya. kesepakatan, kita tinggal ngomong ke anak-anak, dia udah siap, otaknya itu udah nggak defense gitu loh, udah nggak Oke, kabur, nggak benar-benar. otak retil yang digunakan gitu Iya, kan. betul. Jadi emang kayaknya walaupun mungkin di kantor sama di rumah itu mungkin cara pendekatannya ya masuknya tuh mungkin beda gitu ya. Iya, Jadi kalau di kantor mungkin kita bisa menggunakan lewat apa itu personal, kalau mungkin pendekatannya kalau di rumah tuh lebih ya empati gitu ya Bun ya. Iya, Oh, iya, jadi benar. pause and reflect-nya tuh jangan ya family clinic ya gitu ya. Ngobrol sama. Atau bener deh Bun, apa papa pingin ngobrol deh atau papa pingin diskusi sebentar, kabur Bun itu Bun, beneran Bun. Iya benar-benar. Iya, jadi si ibunya juga mungkin Harus hari pinter- itu sudah pinter ini ya. nyiapin makanan suka anak-anak. Makan. Jadi mancing ya, Iya, mancing untuk ngumpul gitu ya. Oke. iya. Iya, Terus iya. apa lagi nih Pak Abi? Tadi kan yang pertama pause and reflect. Terus apa lagi selain pause and Nah. reflect jadi solusinya? Setelah kita udah pause and reflect ya, kita sudah ya kata Bunda kan istilahnya kita udah tahu nih gitu ya masalahnya di mana, konsep apa yang mau kita bangun, kemudian apa yang akan kita hidup apa yang mau kita jalanin gitu ya. Kita punya roadmapnya, kita punya petanya. Maka langkah selanjutnya itu adalah feeling alive identification. Oke, Jadi apa tuh ini feeling alive identification? kita tuh setelah ada jeda dan mengevaluasi, maka langkah selanjutnya itu adalah gimana cara kita mengevaluasi gitu ya. Dasar dari evaluasi itu kita identifikasi apa sih hal-hal yang bisa membuat kita itu senang. Apa sih hal-hal yang membuat kita tuh bisa happy di situ di dalamnya. Nah, ini yang menjadi penting gitu ya. Gitu. Solusi ketiganya ya, itu adalah bagaimana kita bisa sebentar kopeannya dulu ya. Change, kalau nggak salah nih Pak Abi sempat ini ya ngutarin change direction Nah, dan change tadi view. udah bisa ini. Jadi, dijelasin nggak tuh? nah yang Gimana ketiga tuh? itu adalah untuk bisa mengatasi apa krisis eksistensi ya, supaya kita hidup kita berisi kembali. Yang pertama itu, nah yang langkah ketiga itu adalah bagaimana kita tuh memulai dulu Oke, mulai dulu. pelan-pelan, ya. Jangan kaget kayak kagetan gitu Bun, ya. Kacau juga tuh kalau misalnya kagetan. Jadi kalau kagetan tuh gini, begitu kita tahu, oh saya itu mau jadi psikolog gitu ya, langsunglah dia buka praktek. Enggak gitu ya teman-teman sinergi ya, enggak gitu ya. Nah dalam perjalanannya yuk kita cari tahu dulu menjadi psikolog itu seperti apa. Oke. Kita coba untuk lihat cara pandang hidup kita gimana. Nah setelah itu kita coba cari tahu dulu cara menjadi psikolog itu prosesnya apa, ikuti pendidikannya dan sebagainya. Oke. Sampai akhirnya kita tuh benar-benar memahami, oh menjadi psikolog itu seperti ini. Jadi sebelum kita mengubah hidup kita secara keseluruhan, coba ubah dulu cara sudut pandangnya kita dalam melihat permasalahan. Itu tuh kalau misalnya kita saat ini udah telanjur ngejalanin hidup kita sekarang ini gitu ya. And then what? Jadi lihat dulu. Oke, ini saya selama ini cuma ngikutin apa kata orang tua. Saya cuma ngikutin apa yang dituntut oleh lingkungan. Oke. Sekarang apa yang saya mau? Itu dulu. Nah, pelan-pelan tuh kita rubah dari cara pandangnya kita, mengubah kebiasaan hidup, baru mengubah hidup kita. Oke, sip. Begitu. Dapat banget nih poinnya buat sahabat teman sinergi. Jadi di akhir podcast kita hari ini sebenarnya dapat banget ya key point dari proses dari menemukan kebermaknaan hidup, atau bahasanya tadi kalau Pak Abi bilang pentingnya kenapa kita perlu dalam hidup itu pause and reflect. Jadi berhenti sejenak, berpikir, memaknai apa yang sudah kita jalani saat ini. Terus juga tadi alive feeling identification, mencerna kembali gitu ya, memahami kembali apa aja sih sebenarnya yang udah kita capai gitu, sudah sejauh mana sih kita berjalan, mungkin bahasanya gitu ya. Dan pentingnya juga tadi kata Bunda Erlik merencanakan kalau sudah berumah tangga buat pasangannya, pentingnya untuk mungkin bahasanya deep talk gitu ya sama antar pasangan, dan juga tadi merencanakan keluarga tuh di 5 tahun ke depan mau seperti apa. Mungkin tadi bahasanya ada repelitanya gitu, kayak ini aja ya, kayak pemerintah aja. Gitu ya, bener banget. Dan memang harus dikunci dengan agama, Mbak. Itu Agama, penting betul, banget betul. karena Jadi basic kita ya. tidak bisa menundukkan hati kita itu kalau kita tidak menghamba, kembalikan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala, pada semuanya pada Sang Pencipta. Dan yang ketiga adalah setelah kita tahu arah, atau bahasanya tadi change direction, then change your life gitu ya. Jadi kita harus setelah tahu arah ya kita harus bisa
tahu nih kita harus ubah cara kita dalam melihat hidup atau memaknai hidup ya, supaya kita bisa tadi lebih bersyukur lagi, lebih gratitude lagi, dan tentunya pastinya insya Allah sukses itu atau sukses kebahagiaan itu kembali lagi pada diri kita masing-masing. Tinggal nanti bagaimana kita mereduksi atau bahasanya memaknai konsep bahagia menurut teman-teman sinergi semuanya. Oke, terima kasih untuk sahabat atau teman sinergi bertumbuh semuanya di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk Pak Abi di sesi podcast hari ini. Kayaknya kita nggak cukup nih untuk satu kali pertemuan ya, karena kita sebetulnya akan pasti banyak yang dikupas. Dan tentunya untuk Bunda Elik terima kasih juga untuk kehadirannya di podcast kita hari ini, dan sponsor dan mitra kolaborasi kita hari ini dari Sinergi Bertumbuh, dan juga dari Elik Isfandiari, Parenting and Trainer Coach, dan tentunya di Haifa Consulting. Satu pesan untuk orang tua, ingat bahwa yang sudah berkeluarga ini terutama ya, dan punya anak-anakmu tumbuh dan berkembang sukses dan bahagia adalah tanggung jawab orang tua. Nah, orang tua yang mana yang bisa membersamai anak-anaknya? Tentunya orang tua yang bisa memahami bagaimana dunia parenting dan membangun bonding yang kuat. Ketika orang tua lalai atau tidak memperhatikan perkembangan anak-anaknya, maka dunia luarlah yang akan mengambil alihnya. Buat teman-teman gitu ya, sukses itu nggak selalu hidup gitu ya, dan hidup juga nggak harus mencapai sesuatu gitu ya, tapi bagaimana kita bisa hadir di dalamnya. Kalau hari ini kamu tuh ngerasanya kosong, nggak berarti, itu bukannya terus kita gagal loh ya, bukan. Tapi ini adalah tanda bahwa teman-teman di sini siap untuk lebih alive. Gini aja. Terima kasih untuk PHBS Jakarta, terima kasih untuk tempatnya luar biasa hari ini, dan jangan lupa teman-teman untuk follow juga di purposejakarta.go.id untuk bisa podcast di tempat yang sebagus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman sinergi.